Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini mari kita lanjutkan pelajaran matematika kita di bab yang ketiga, aproksimasi. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar seorang guru sedang mengukur tinggi badan dan berat badan murid ya. Ini sama yang seperti kita lakukan kemarin. Kita sudah mengukur tinggi dan berat badan. Nah, dalam bab aproksimasi, kita juga akan belajar tentang pengukuran panjang dan pengukuran berat. Nah, supaya ya nanti kita tahu ya alat ukurnya apa saja, satuannya apa saja, itu ya. Jadi dalam aproksimasi kita akan mempelajari cara mengukur panjang dan berat serta membulatkan hasil pengukuran tersebut. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, anak-anak, sebelum kita dapat mengukur panjang suatu benda, kita harus tahu dulu alat apa saja yang bisa kita gunakan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira alat apa ya yang bisa digunakan oleh ibu guru untuk mengukur tinggi badan siswa? Nah, di sini sudah ada beberapa gambar alat pengukur panjang. Kira-kira mana yang bisa digunakan ya untuk mengukur tinggi? Mana? Jawabannya ini dia yang tengah ya. Yang tengah ini namanya adalah alat pengukur panjang statometer atau mikrotois. Mikrotois atau statometer biasa digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, bentuknya seperti itu ya. Kemudian anak-anak, ada alat ukur panjang yang lain. Tadi kita sudah mengenal statometer atau mikrotois untuk mengukur tinggi badan. Nah, selanjutnya ini yang sudah familiar dengan kita, penggaris ya. Penggaris itu juga salah satu alat ukur panjang biasanya untuk mengukur benda-benda yang kecil atau pendek ya, biasanya pensil, buku gitu ya, berkisar sekitar 30 cm. Yang kedua, apa ini namanya ya? Nah, ini biasanya digunakan oleh Pak tukang ya, tukang kayu seperti itu. Ini namanya adalah roll meter atau meteran gulung, digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjang, yang besar gitu ya, seperti kayu, kemudian tinggi pintu atau jendela. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya apa ini ya? Meteran pita ya. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang bagian-bagian tubuh seperti panjang lengan, kaki, lingkar tubuh dan lingkar kepala nih contohnya. Untuk mengukur lingkar kepala. Kemudian digunakan untuk mengukur panjang lengan biasanya ya digunakan oleh penjahit. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui alat ukur panjang, selanjutnya kita pelajari satuan panjang itu apa saja ya. Satuan panjang itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang sering kita gunakan ada 3. Yang pertama adalah meter. Meter itu disingkat M, gitu ya. Nah, contohnya panjang pintu kelas adalah 2 meter. Kemudian yang kedua sentimeter, sering disingkat cm. Jadi bacanya bukan cm tapi sentimeter ya. Contohnya panjang sebuah buku adalah 15 cm. Kemudian yang ketiga ada milimeter. Milimeter itu ukuran yang ada di bawahnya sentimeter ya. Milimeter disingkat mm. Contoh panjang sebuah garis adalah 7 mm. Nah, ini adalah 3 satuan panjang yang sering kali kita gunakan. Selanjutnya anak-anakku, kita akan mempelajari tangga hubungan antara satuan panjang. Ini contohnya ya. Nah, kita lihat nanti kira-kira tadi meter, sentimeter, dan meter ada di mana. Nah,
Tangga antar satuan panjang ini terdiri dari 7 tangga ya. Nah, kita lihat paling atas ini namanya km atau kilometer. Kilometer biasanya digunakan untuk mengukur yang panjang sekali. Biasanya jarak antar daerah menggunakan kilometer. Kemudian bawahnya namanya hektometer. Bawahnya lagi namanya dekameter. Kemudian meter. Nah, meter ada di sini nih, di anak tangga ke 5 ya. Kemudian ada desimeter. Kemudian ada sentimeter. Terakhir milimeter. Jadi milimeter itu ada di anak tangga paling bawah. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, ada anak panah yang pertama. Anak panahnya menuruni tangga. Jadi nanti setiap turun satu tangga dikali 10. Dikali 10. 10 ya. 10 ditambahi nolnya 1. Kemudian bawahnya ini ada anak panah ke atas. Setiap kali naik satu tangga maka dibagi 10. Langsung saja kita ke contohnya ya. Ini dia. Sebuah kayu memiliki panjang 10 meter. Berapa sentimeter panjang kayu tersebut? Tadi sebuah kayu memiliki panjang 10 meter ya. Yang ditanyakan 10 meter itu berapa sentimeter ya? Mari kita coba naiki tangganya ya. 10 meter. Perhatikan di sini. Meter. Kita ke tangga dulu, ke anak tangga meter ya. Anak tangga meter ini dia. Nah, kita tulis angkanya tadi 10. Kita tulis di anak tangga meter 10. Nah, selanjutnya kita akan kemana ya? 10 meter tadi dijadikan sentimeter. Nah, sentimeter ada di mana? Sentimeter ada di sini ya. Berarti di bawahnya meter. Ini dia sentimeter. Maka kita akan turun. Nah, untuk menuju sentimeter, maka setiap kali turun ingat dikali 10. Contoh, yuk kita turun meter ke desimeter. Maka kita kalikan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, kemudian kita turun lagi agar sampai ke sentimeter ya. Kita turun, tadi hasilnya 100. Kita turun berarti dikali 10. 100 kali 10 sama dengan 1000. Apakah kita sudah sampai di tempat tujuan? Kita sudah sampai di sentimeter ya. Berarti sudah selesai. Artinya 10 meter sama dengan 1000 sentimeter. Nah, tadi contohnya kita naik. Coba sekarang kita akan turun tangganya. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah kayu memiliki panjang 2000 cm. Berapa meter panjang kayu tersebut? Nah, yang diketahui tadi ya, panjang kayu adalah 200 cm. Yang ditanyakan berapa meter panjang kayu itu. Jadi, sentimeter ke meter. Caranya sama seperti tadi. Kita letakkan dulu 200-nya di sentimeter. Sentimeter mana ya? Ini dia sentimeter. Kita letakkan 200 di sentimeter. Nah, sekarang tujuan kita adalah 200 cm ke meter. Mana dia meter? Ya, itu dia meter. Nah, meter ternyata ada di atas sentimeter, maka kita harus naik. Nah, ingat setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Nanti kita bagi ya setiap kali naik. Coba kita naik dulu ke DM. Maka 2000 dibagi 10 sama dengan 200. 200 kita naik lagi ke M, meter. Maka dibagi lagi 200 dibagi 10 sama dengan 20. Apakah kita sudah sampai di tujuan? Sudah sampai ya. Kita tadi tujuannya adalah M. Maka 200 cm sama dengan 20 meter. Begitu nggih? Selanjutnya anak-anakku, kita akan belajar untuk mengukur panjang benda. Coba perhatikan. Ini sudah ada
pensil. Nah, untuk mengukur pensil kira-kira kita menggunakan apa ya? Apakah kita menggunakan roll meter, pita, ataukah benda yang lain, pengukur panjang yang lain? Nah, untuk mengukur pensil kita bisa menggunakan penggaris. Caranya seperti apa? Kita letakkan dulu pensilnya, kemudian kita urutkan penggarisnya. Lihat. Nah, kita urutkan angka 0 ya, jangan ujung penggaris. Angka 0 dengan ujung pensil yang satunya. Nah, usahakan angka 0 ini urut dengan ujung pensil. Kemudian, berapa ukuran pensil? Kita lihat ujung yang lainnya berapa. Nah, kalau perlu kita tarik garis ya. Nah, ini menunjukkan berapa ya ukuran pensil? Ukuran pensilnya ada di angka, ujung yang lain ada di angka 13. Berarti panjang pensil sama dengan 13 apa? 13 cm. Ini adalah ukuran senti ya penggarisnya. Jadi penggaris selanjutnya, itu adalah 13 pensil yang kedua kita ukur lagi menggunakan penggaris. Caranya sama, kita urutkan dulu angka 0 dengan ujung pensil, salah satu ujung pensil ya, kita urutkan. Nah, berapakah ini ya panjang pensil yang warna kuning ini? Panjang pensil yang warna kuning itu terlihat ya di 7. Angkanya 7 ini ya. Kita tulis dulu 7, tapi ada di tengah-tengah antara 7 dan 8 ini ya. Berarti berapa itu? 7, kita hitung garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 7,6 cm. Nah, anak-anak, tadi hasil pengukuran pensil kita 7,6 ya, masih berupa angka desimal. Nah, dalam bab ini kita akan membulatkan hasil pengukuran panjang. Yang dibulatkan itu adalah hasil pengukuran yang berupa angka desimal. Masih ingat angka desimal ya? Angka desimal itu ada yang koma-komanya itu ya. Contohnya pengukuran pensil kita tadi ya. Panjangnya adalah 7,6. Nah, 7,6 ini akan kita bulatkan. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti kita belajar taksiran kemarin ya. Sama seperti kita belajar taksir. Nah, anak-anak, sekarang kita coba taksirkan atau bulatkan panjang pensil tadi 7,6 cm kita bulatkan ya. Caranya bagaimana? Ada dua kriteria ya. Yang pertama, kita perhatikan dulu. Yang pertama, jika angka di belakang koma, di belakang koma itu, angka yang di belakang koma ini 6 ya. Ini dia. Jika angka yang di belakang koma adalah bilangan yang kurang dari 5. Kurang dari 5 itu berarti 1, 2, 3, 4. Maka angka di depan koma tetap. Jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka yang angka depan koma tetap. Yang kedua, jika angka di belakang koma adalah bilangan yang lebih dari 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9 ya, maka angka di depan koma itu ditambah 1. Contoh ya, 7,6. Kita perhatikan, 6, angka di belakang koma ada 6 ya. 6 ini lebih dari apa kurang dari 5? Jawabannya lebih dari 5, maka kita pakai yang nomor 2. Jika lebih dari 5, maka angka depan koma ditambah 1. Nah, angka depan koma itu ada 7, maka 7-nya kita tambah 1 menjadi 8. Maka 7,6 dibulatkan menjadi 8. Nah, anak-anak semuanya, itulah pembelajaran kita hari ini ya, tentang pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, tugas kalian silahkan nanti dikerjakan latihan di Google Form ya. Tolong dikerjakan hari ini. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.